Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga Kemalingan di seluruh tanah Bekasi, son. Ya. Ada yang baru Kemalingan nih soalnya di kemarin nih. Iya, sampai 3 kali, Cuk. Sampai 3 kali lu Kemalingan di sana. 1 minggu ya durasinya ya. Malingan. Rumah nih ya, masuk ke rumah jadinya. Masuk ke dalam rumah Masuk ya. ke rumah, gila. 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam seminggu. Wah, luar biasa. Jadi yang pertama berhasil dia masuk kan. Lewat atap soalnya, Cuk. Atap. Lewat atap. Jadi Atap lu ada rongganya gitu maksudnya? enggak, Kok bisa jadi kan dilewatin? kayak ada rooftop gitu kan. Terus ada pintunya, ya kan. Pintu besi lah. Tapi kan dia pakai kawat nyamuk ya. Jadi Kok nyamuknya dikerik sama dia. Dibolak. terus kunci gue nyantel di situ. Kuncinya nyata. Masuk kan ya sudah. Diambil lah laptop segala macam, udahlah. Tak rame tuh. Ya udah di apa? Akhirnya dikasih apa namanya? Pintu kayu lah. Dikasih pintu kayu, udah double jadinya kan. Besokannya masuk aja. Orang yang sama Orang lagi. masuk. Jadi kayak apa? Ini kan lagi di rumah orang tua ya. Jadi nyokap gue lagi di atas ya kan. Jam 6 pagi tuh. Lagi ngeliat ini dari mana ya? Maksudnya naiknya gitu lagi mikir-mikir. Pas lihat ke samping, malingnya lagi tidur. Malingnya sama. Maling sama lagi tidur. Ketiduran coy gimana? Saya sih. Gila emang sekarang memang Bekasi udah seperti Gotham City ya Son. Padahal nih ya, pas setelah kemalingan itu dipasangin tempelan area ini diawasi CCTV 24 jam di depan pintunya. Tempelin mantra nggak tapi? Enggak. Astagfirullah, Ada, itu dia ada. ternyata Itu kan alasan setan. alasan kebablasan maling gitu. Udah tempelin masih tidur di situ masuk. Gila sih. Aduh. Gila. Emang luar biasa ya nyalinya maling Bekasi, Luar patut biasa. diapresiasi ya. Luar biasa banget sih. Emang Batman harus pindah ke Bekasi sih kayaknya, udah jangan di Gotham City lagi gitu ya. Oke, mendingan langsung aja kita mulai di episode yang akan seru banget ini soalnya kali ini ya, karena episode ini adalah episode full konspirasi ya kan. Pasti kalian banyak banget yang nungguin kalau kita itu ngomongin konspirasi gitu ya Son ya. Benar. Karena kita tidak selalu ngomongin konspirasi, tapi kali ini full satu episode konspirasi. Oke? Oke kalau gitu, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Langsung aja kita mulai dari konspirasi pertama Son. Ini konspirasi yang paling baru dan lagi viral-viralnya nih Son ya kan. Apa tuh? Dengerin ya. Lu tahu gak sih kasus 11 ilmuwan di Amerika yang tiba-tiba meninggoy atau hilang tanpa jejak di waktu yang berdekatan Son? Ini baru ini. Ini baru banget. Oke. Jadi gini Son ceritanya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, lebih dari 10 ilmuwan Amerika yang semuanya tergabung ke NASA, program nuklir atau pertahanan luar angkasa, itu tiba-tiba meninggal atau menghilang tanpa jejak Son. FBI bahkan sudah mulai terlibat, dan White House itu juga udah nganggep masalah ini sebagai ancaman yang serius to the national security. Pertama kita ulas dulu siapa aja orang yang hilang, oke? Oke. Yang pertama ada Carl Grilmer, yang adalah seorang astrofisikawan dari Caltech. Dia ini udah kerja bareng NASA selama 30 tahun Son, di teleskop Hubble, Spitzer, sama Neowise. Dia ditembak di beranda rumahnya sendiri di bulan Februari tahun 2026 Son, masih baru banget. Terus ada Nuno Loureiro yang adalah seorang profesor di MIT dan direktur dari pusat riset fusi nuklir yang juga didor di rumahnya di Boston di bulan Desember tahun 2025. Terus ada juga Monica Reza yang merupakan direktur di JPL NASA yang merupakan pencipta dari paduan logam khusus buat roketnya SpaceX sama Blue Origin yang generasi terbarunya. Kalau dia ini nggak metong Son, tapi dia menghilang saat mendaki hutan LA bareng sama temennya. Temannya noleh bentar, terus balik lagi, dianya udah nggak ada. Kejadian ini terjadi di bulan Juni tahun 2025 dan sampai hari ini dia masih belum ketemu juga jejaknya Son. Itu mah metong. Terus ada McCaslin yang adalah seorang mayor jenderal angkatan udara yang dulu pernah mimpin laboratorium penelitian paling rahasia di Amerika yang bernama Wright-Patterson. Wright-Patterson ini itu merupakan sebuah pangkalan yang selama puluhan tahun diisukan jadi tempat penyimpanan bekas-bekas UFO dari insiden Roswell Son. Nah yang ini agak unik nih Son ya kan, karena di suatu hari dia tiba-tiba meninggalkan rumahnya di Albuquerque tanpa bawa HP, nggak bawa kacamata juga, which is very weird. Masa orang keluar rumah nggak pakai kacamata minusnya gitu, dan juga tanpa membawa smartwatch-nya Son. Strafanya gimana nanti mau diupdate-nya? Jangan diambil gas spring ini di sini. No, gas bukan. Semua ini terjadi di bulan Februari tahun 2026, masih baru kan? Dan dia pun masih hilang bahkan sampai hari ini. Terus ada juga 2 pegawai Los Alamos yang bernama Anthony Chavez dan Melissa Casillas, yang dua-duanya sama-sama ngilang dengan jarak hanya terpisah beberapa minggu aja dan dengan kondisi yang hampir sama Son, yaitu mereka sama-sama nggak bawa mobil, dompet, kunci, dan HP mereka ini sama-sama udah di factory reset sebelum kepergiannya.
Jadi bersih HP-nya di wipe. Iya. Terus ada Amy Eskridge yang adalah seorang aerospace researcher. Ya, lagi-lagi berkaitan dengan luar angkasa ya. Jadi dia ini Son, itu ditemukan tewas di Huntsville, Alabama di bulan Juni tahun 2022 yang kemudian dinyatakan bunuh. Jadi ada salah satu videonya di mana dia ini cerita bahwa dia tuh sampai nggak bisa ke bar lagi katanya. Padahal dia paling produktif tuh kalau kerja di bar. Nah, kenapa nggak bisa ke bar lagi? Karena setiap dia ke bar dan duduk sendirian, dia pasti didatengin sama laki-laki umuran 50-an yang kemudian ngasih Rufi di minumannya tanpa dia sadar. Apa itu? Rufi itu yang kayak buat ngebius orang gitu lah, jadi mabuk. Dan pas si Amy ini udah mabuk, si laki-laki itu langsung kulik-kulik kerjaannya, Son. Ya, kemungkinan besar laki-laki tersebut adalah Intel ya. Kasian banget deh kalau lo lihat videonya pokoknya. Oh, ada ya. Ada videonya. Dan anehnya nih Son, hampir semua ilmuwan yang menghilang atau meninggoy ini itu sama-sama nyambung ke 3 tempat, yaitu JPL, Los Alamos, dan MIT. Di mana 3 institusi tersebut itu adalah otak utama dari program nuklir dan luar angkasa paling rahasia yang dimiliki sama Amerika, Son. Hal ini tentunya memicu kita buat berspekulasi gitu tentang hilangnya 11 ilmuwan ini, sehingga muncullah beberapa teori konspirasi tentang ini. Yang pertama ada teori yang paling basic nih, yaitu teori The Great Disclosure, di mana netizen yakin bahwa para ilmuwan ini tuh sengaja dihilangkan karena mereka menemukan objek luar angkasa yang tidak seharusnya mereka temukan, sehingga mereka terpaksa dihilangkan oleh pemerintah supaya informasinya nggak bocor ke masyarakat. Terus ada juga teori Free Energy Suppression. Netizen menduga bahwa para ilmuwan ini telah mencapai terobosan baru, di mana mereka berhasil menemukan energi bersih yang hampir gratis, seperti cold fusion gitu lah. Iya. Dan jika teknologi ini bocor, industri minyak dan sistem ekonomi dunia pasti akan runtuh seketika, Son. Iya. Makanya elit global sengaja ngilang-ngilangin para ilmuwan ini. Terus ada juga teori Project Bluebeam, di mana menurut netizen, para ilmuwan ini tuh tergabung di dalam Project Bluebeam. Di mana project ini adalah project buat bikin hologram raksasa untuk memalsukan kejadian-kejadian luar angkasa, kayak invasi alien buatan contohnya, dan lain-lain. Nah, setelah tugas para ilmuwan ini selesai, mereka langsung dilenyapkan karena mereka udah tahu terlalu banyak. Oh iya, sama satu lagi nih Son nih. Sekarang yang lagi rame itu ada berita bahwa David Wilcock yang disebut sebagai Ancient Aliens Expert ini meninggoy, Son. Dan penyebabnya lagi-lagi dibilang bunuh dia. Masalahnya, Son, ada satu video yang rame banget nih di sosial media belakangan ini yang menunjukkan bahwa si David Wilcock ini tuh kelihatan seperti ketakutan banget gitu. Kesannya kayak seperti ada ancaman terhadap dia gitu loh. Sebelum dia meninggal di umur 53 tahun. David Wilcock akhirnya dikait-kaitkan oleh netizen sebagai korban ke-12 dari insiden pembersihan ini. Buat gua ini merupakan kejadian yang sangat disturbing ya, dan tentunya ya menyedihkan juga gitu. Semoga beberapa ilmuwan yang hilang bisa ditemukan deh sesegera mungkin. Oh iya, di Cina hal yang sama juga terjadi Son sebenarnya. Iya. Tapi mungkin kita bahas di episode selanjutnya kali ya, kalau kalian setuju aja. Tuh isi komen. Iya, karena gue mikirnya kalau kejadian ini ya kayaknya invasi dari luar sih menurut gue ya. Kalau tadi kan lu bahasnya dari sisi kalau ini anggapannya pemerintah atau Amerika sendiri yang nyerang kan. Ini kayak kalau menurut gue kayaknya sih dari entah ya tadi Cina atau KGB Rusia gitu. Iya gitu-gitu, Cina atau Rusia. Makanya kan di Cina terjadi hal yang sama kan. Mungkin kayak perang-perangan itu kali Di ya. Cina terjadi hal yang sama ya, tapi ya sama seperti ini, maksudnya sudut pandangnya tetap ke dalam negeri yang ngerjain gitu. Dalam negeri ya. Karena Iya. emang nah gue tadi Kalau di Cina tapi yang hilang bukan ilmuwan-ilmuwan luar angkasa, tapi apa tuh? ilmuwan-ilmuwan yang bikin drone gitu-gitu kalau nggak salah. Oh, kurang lebih lah ya. Ada kayak gini juga kasusnya mirip-mirip juga. Emang lagi banyak diincar ilmuwan. Iya, makanya tadi gue mikirnya kalau misalnya kalau invasi dari luar, tapi kan ini kita ngomong Amerika ya kan, masa orang, maksudnya kasusnya lagi viral, terus beritanya di mana-mana, masa orang hilang nggak nemu sih, sekelas Amerika loh, pasti kan perumahan pun CCTV di mana-mana, apa di mana-mana ya kan, masa Makanya sih nggak ketangkep, makanya orang percaya ini inside job kan. Iya itu juga makanya Kerjaannya orang dalam ibaratnya, ya kan. Jadi tutupin masa sekelas FBI, apalagi kita ngomong HP di factory reset kan, Osama bin Ladennya ketemu. Kita aja waktu itu ngobrol sama yang hacker kan, Bang Teguh itu ngomong kalau walaupun udah di factory reset masih bisa dibuka filenya. Masih bisa dibuka ya. Apalagi sekelas FBI. Iya, bener. Orang makanya curiga ini kerjaan dalam negeri nih. Iya. Begitu juga yang terjadi di Cina. Orang banyak yang curiga ini kerjaannya pemerintah Cina gitu. Nyulik-nyulikin ilmuwan. Nah, ini ada apa nih? Kenapa kok ilmuwan-ilmuwan ini diculik atau didor gitu di waktu yang berdekatan gitu loh. Dan sama semua lingkup kerjaannya. Walaupun sebenarnya tidak semuanya ilmuwan ya. Ada 3 orang dari 11 korban itu yang bukan ilmuwan. Oh gitu. Ada. Jadi nggak semuanya ilmuwan. Tapi ya kerjanya ya di tempat-tempat itu juga. Penjaga ini ya mungkin. Penjaga labnya atau penjaga rumahnya Office atau apa boy kan. kalau nggak salah. OB. Iya. Pak joki antrian apa gitu. ART Kerjanya. Joki mungkin. antrian Los Alamos tadi kalau salah sih. Bener, biar gak usah ngantri. Tapi bukan ilmuwan intinya. Jadi kerja di kantornya. 3 orang tuh. Oh, tetap kerja di kantor yang samanya ya. Iya, kerja di situ-situ juga. Gitu Son. Jadi ini lagi ramai banget di seluruh dunia. Gue lupa ya, Daily Mail kalau gak salah itu hampir setiap hari ngepost tentang ini sekarang. Hampir setiap hari. Kena habis tuh. Iyalah, kan orang-orang penasaran nih. The people need answers, ya kan.
The people demand answers. Oke, gue tahu kita Indonesia peringkat 2, tapi maksudnya ya kan, gue tahu ketahanan kita peringkat 2 gitu maksudnya. Tapi I demand answers Mas Ian. Gitu. Jadi orang berspekulasi gitu kan, maksudnya jangan-jangan mereka ini udah nemuin alien gitu. Jangan. Itu ya. Takutnya bocor kan press conference atau apa gitu kan, ya kan? Hipnotis tiba-tiba lagi narik duit di ATM. Press conference terus tiba-tiba gampar lawannya sebelum tanding. Nah. Iya. Takutnya kan gitu. Takutnya bisa juga sih. Tapi ini ngomong soal alien ya, gue ada juga nih. Konspirasi juga tentang alien juga. Wah, seru banget ini. Coba ceritain. Lo tahu gak sih konspirasi kalau manusia itu bukan berasal dari bumi, tapi dikirim ke sini sih? Waduh, pakai tiki, JNE si cepat apa tuh Son? Tergantung brand yang masuk. Nah, lah move. Maksud gue kalau manusia itu adalah hasil evolusi dari planet ini, kenapa kita jadi satu-satunya spesies yang seolah-olah bertentangan dengan hukum alami bumi? Contohnya nih, yang pertama, hampir semua hewan di bumi punya perlindungan alami terhadap sinar matahari. Mereka punya bulu lebat, kulit tebel, atau pigmen yang bisa beradaptasi dengan radiasi UV. Nah kita, kalau terlalu lama di bawah terik matahari aja, kulit kita kebakar atau sunburn, terus mata kita rusak, dan resiko kanker meningkat. Benar. Dan kita tidak suka bulu. Makanya Brazilian wax rame. Itu siapa yang tidak suka? Brazilian wax. Jadi penganut teori ini percaya kalau manusia berasal dari planet dengan bintang yang lebih redup atau terlindung atmosfer yang lebih tebal lah. Bintang yang redup maksudnya Yang kedua ada ketergantungan sama api, Jat. Manusia adalah satu-satunya spesies di planet ini yang wajib memasak makanannya biar bisa bertahan hidup dengan optimal. Kalau zaman purba dulu kan tidak dimasak tapi. Nah. Kan nemu apinya cepat banget, cuy. Emang iya, Pak? Dulu di zaman purba makan daging mentah sih kita. Nah, umurnya berapa di sana? Banting banter 30 udah selesai. Ada yang argue bahwa badannya lebih besar, lebih berotot. Tapi umur sampai 30. Rahangnya vision. Pek-peknya sudah selesai ternyata. Kalau gini-gini sampai sono. Katanya gitu, saking lebarnya. Jadi tanpa api itu sistem pencernaan kita sangat lemah ya. Dan kita nggak bisa ngeproses protein atau nutrisi dari makanan mentah dalam jumlah yang cukup untuk kinerja otak kita gitu. Otak kita kan butuh energi yang sangat besar kan. Jangan-jangan manusia itu dirancang di lingkungan di mana teknologi pemrosesan makanan atau proses food udah tersedia sejak awal ya. Yang selanjutnya ada sakit punggung atau back pain. Gue sampai udah capek dengar keluhan ente tentang ini ya. Legal. Karena habis fitness maksudnya. Kan gue lagi back pain nih gini kan. Gini kan sih. Kan gue lagi back pain nih gitu. Jadi tulang belakang kita, lutut, dan sendi sering bermasalah seiring bertambahnya usia. Nah, menurut penganut teori ini, tubuh kita tidak dirancang untuk gravitasi bumi ya. Kalau aja manusia berasal dari planet dengan gravitasi yang lebih rendah, struktur tulang kita pasti akan baik-baik aja. Terus yang selanjutnya, manusia memiliki proses melahirkan yang paling menyakitkan dan berbahaya dibanding spesies mamalia lain. Jadi bayi manusia itu punya kepala yang besar, tapi pinggul wanita relatif sempit ya. Oh iya benar, bayi zaman sekarang ya. Benar. Hah? Kenapa kalau boleh tahu? Kecil-kecil bukan? Iya juga sih. Iya kan, kan trennya kan pengennya kan yang kayak kecil, hourglass body ya kan, angka 8 eternity, yin yang, and so on. Yang kemungkinan juga karena berjalannya tegak, yang gravitasi tadi. Nah, menurut penganut konspirasi ini, dalam dunia biologi itu, evolusi kan harusnya memperbaiki cacat desain yang membahayakan kelangsungan hidup spesiesnya. Tapi manusia kok tetap aja kejebak sama proses kelahiran yang beresiko tinggi ini gitu. Anggapannya sebelum ada teknologi modern kayak sekarang, proses melahirkan itu salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Bayangin aja 1 dari 100 orang melahirkan udah pasti lewat. Oh 1% gitu ya? Iya. Yang selanjutnya ada alergi dan sistem imun. Manusia itu kan punya list alergi yang super panjang ya kan. Mulai dari makanan, serbuk sari, bulu hewan, debu ya kan. Masa kita punya reaksi yang berlebihan sama lingkungan kita sendiri? Alergi dingin juga kan? Nah, ada dong. Ada ya? Ada. Oh suhu ya. Iya. Jadi menurut penganut teori ini, sistem imun kita itu terlalu reaktif karena kita sedang bertarung dengan lingkungan yang asing, Jat. Coba di rumah sendiri maksudnya gitu ya. Nah, iya kena kan? debu dong.
Enggak, maksudnya di lingkungan yang sebenarnya Oh, rumah iya. sendiri. Heeh. Bukan di rumah lu sendiri yang di Bekasi itu ada debu bener. Kalau sendiri tadi yang ngomong kena debu dong katanya. Semua orang Kalau rumah gue sih bersih di rumah gue. Terus selanjutnya, hampir setiap spesies hewan di bumi hidup dalam keseimbangan dengan ekosistemnya. Mereka nggak menghancurkan habitat mereka sendiri lah. Nah, manusia adalah satu-satunya spesies yang secara aktif merusak lingkungannya sendiri ya. Gampangnya gini, anggap tiba-tiba lebah punah dari bumi. Sudah pasti seluruh pertanian bumi hancur kan. Bisa musnah langsung peradaban manusia. Tapi kalau manusia yang punah, ya bumi masih aman-aman aja. Justru cenderung lebih baik ya. Soalnya di setiap ekosistem kan pasti ada predator puncak yang ngejaga populasi spesies lain tetap terkontrol. Nah, manusia nggak punya predator alami itu kan. Ada dong, gula. No. Buatan manusia. Lah, racun senjata makan tuan. Makanya populasi manusia kan meledak parah sekarang. Sebenarnya masih banyak lagi ya contoh-contoh lain. Dan ini jujur bikin gue mikir, apakah manusia adalah spesies invasif di bumi? Setara dengan ikan sapu-sapu di Indonesia. Nah, Gimana menurut kalian? Tulis di komen. ngomong-ngomong ikan sapu-sapu, kalau tidak ada manusia, ikan sapu-sapu semakin invasif. No. Kan nggak bakal Nah. nyampe ke Indonesia. Di Amazon dia ada predator alaminya. Enggak, misalnya sekarang manusia hilang semua kan udah nyampe Indonesia tuh. Mana kamu kan dibawa karena perdagangan ikan juga. Ikan lain punah. Enggak. Kalau manusia sekarang hilang semua berarti ikan lain punah dong, kan gak ada yang ngebersihin ikan sapu-sapunya. Loh, kan itu dari Amazon ikan sapu-sapu ya kan. Di Amazon dia punya predator alami, makanya di Amazon iya? nggak invasif. Oh iya. Mm-mm. Iya, kalau seandainya kan tadi lu bilang katanya kalau lebah hilang, wah hancur semuanya. Iya, Tapi iya. kalau manusia sekarang hilang, malah makin membaik kayaknya ya. Iya. Ya belum tentu. Kok bisa? Ikan kan hilang. Kok hilang? Nggak ada yang bersihin ikan sapu-sapu yang di Ciliwung. Nah. Kalau nggak ada manusia Nggak nggak ada bakal manusia. sampai Ciliwung tuh. Enggak kan sekarang. Ini ngomong kamu Oh, sih kan sekarang. sekarang. Tadi ngomong kan coba lu bayangin kalau misalnya Iya. lebah hilang sekarang. Kan sekarang kan. Gimana itu? Gimana Karena itu? ulah manusia juga tetap kan. Mamot tidak akan hidup lagi, Son. Aku tim human. Nggak apa-apa lah. Kan cuma Ciliwung doang kan sungai. Lah. Bukan laut. Lah. Lumayan juga kan air tawar hilang semua nanti kan. Jadi bantu bersihkan. Luar biasa, tapi saya sangat mengapresiasi akhirnya pemerintah membersihkan ya. Iya, ikutan ya akhirnya ya. Ikutan untuk membersihkan ikan sapu-sapu dari kali-kali ya Son ya. Sama pedagang-pedagangan juga banyak kan. Ada di beritanya. Oh, Yang iya. dagingnya diambil-ambilin kan. Ada di Somai, videoin sama orang. jual somai. Kayak nggak tahu makanannya apa, tapi ada tuh pedagang-pedagang diambilin daging-dagingnya. Oh iya. Lumayan sih kita waktu itu apa yang sama Alsyad yang ngobrolin ya. Iya. View-nya lumayan juga tuh. Kencong sekali itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya, karena saya juga ingin supaya ikan sapu-sapu dimusnahkan dari Nah, muka Indonesia. tapi di Brazil kalau nggak salah dimasak emang. Jadi Emang makanan. dimasak jadi makanan ya? Jadi makanan, cuma nggak tahu ya gizinya kurang tahu ya. Iya pasti agak kurang sih gizinya sih. Cuman kalau di sini kan kemarin itu abis ditangkap-tangkapin terus di apa nih? Dibakar ya? Dikubur atau Oh iya apa ya? dikubur ya. Hmm. Oh iya dikubur langsung ya. Iya. Iya bener sih. Kalau nggak dikubur ntar wah Kan dikubur kan ada bagus balik lagi ke penadah tanah. nanti. No. Ya kan? Sama aja kalau ada di tanah. Siomay Factory, ujung-ujungnya kita makan juga. Pabrik siomay langsung. Berat. Tapi memang kalau dari sudut pandang di mana semua makhluk di bumi ini setara dilihatnya gitu ya. Emang manusia pasti perusak memang. Tapi kalau kita melihatnya bumi ini memang diciptakan untuk kita misalnya, seandainya mungkin manusia agak narsisis juga kan berpikir seperti itu, tapi sebetulnya harusnya iya gitu, bumi ini memang diciptakan untuk manusia gitu. Apa kesannya? Kalau misalnya kita melihatnya dari sudut pandang itu ya memang tetap ada pengerusakan, tapi mungkin beberapa pengambilan sumber daya itu memang necessary gitu. Oh. Asal tidak berlebihan tapi kan. Kan semua jadi berlebihan kan karena duit kan sebenarnya kan. Money and business kan. Iya, keserakahan lah. Keserakahan sehingga dunia jadi makin lama makin hancur gitu Iya. kan. Jadi ya kita sebagai manusia juga harus bisa menimbang-nimbang gitu ya. Somai mana yang jual pakai ikan sapu-sapu, yang mana yang enggak, gitu aja yang ditimbang. Oke, yang selanjutnya nih Son, gue ada sebuah konspirasi tentang rumah sakit jiwa Son kali ini Son. Aduh. Wah nih sangat mengerikan sekali nih. Dengerin ya. Oke. Lo tahu gak sih konspirasi tentang rumah sakit jiwa yang sebenarnya adalah penjara Son? Waduh. Jadi gini Son ceritanya, di tahun 1800-an, jumlah rumah sakit jiwa di Amerika mengalami lonjakan yang drastis Son. Tepatnya di antara tahun 1848 sampai 1890. Lebih dari 80 rumah sakit jiwa dibangun di seluruh Amerika. Dan semuanya itu ngikutin satu desain yang sama, yang bernama Kirkbride Plan. Apa itu? Yaitu adalah sebuah rencana pembangunan gitu yang dirancang oleh seorang psikiater yang bernama Thomas Story Kirkbride. Dan beberapa taman di RSJ-nya itu didesain oleh Frederick Law Olmsted, yaitu orang yang sama yang merancang salah satu taman paling terkenal di Amerika yang bernama Central Park. Oh
Oh, dia juga. Dia yang rancang salah satunya. Saking banyaknya RSJ baru yang bermunculan dan hampir semua RSJ-nya ini megah-megah banget gitu San, bukan RSJ kecil. Orang-orang akhirnya mulai curiga nih. Kok bisa RSJ lebih menjamur daripada dapur MBG gitu kan? Akhirnya muncul deh tuh sebuah teori bahwa RSJ ini tuh dikejar pembangunannya demi melakukan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang gak mau tunduk sama sistem pemerintahan. Akhirnya orang-orang mulai menggali nih soal RSJ ini. Dan ternyata Son, ada beberapa keanehan yang ditemukan di dokumen-dokumen diagnosisnya RSJ tersebut. Jadi gini Son, ada sebuah dokumen asli dari Trans-Allegheny Lunatic Asylum di West Virginia yang berlaku dari tahun 1864 sampai 1889 yang mencatat alasan kenapa beberapa pasien itu harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi alasan-alasannya itu nggak masuk akal Son. Apa aja tuh? Nih gue bacain beberapa ya. Ada orang yang dimasukin RSJ dengan alasan terlalu banyak baca buku Son. Terus ada juga karena keagamaan yang berlebihan, atau kalau misalnya di sini framingannya mungkin radikal gitu bilangnya gitu ya. Tapi yang paling aneh itu yang dimasukkan dengan alasan overstudy kalau menurut gue. Atau dalam bahasa Indonesianya kebanyakan belajar. Masa kebanyakan belajar malah dimasukin RSJ, coba bayangin. Hal ini membuat para pendukung teori ini semakin yakin bahwa ada banyak orang yang dimasukkan ke dalam RSJ bukan karena terganggu kejiwaannya, tapi karena mereka tahu sesuatu yang kalau disebarluaskan akan berbahaya bagi negara Son. Bungkam. Dan ini bukan sekedar teori tanpa dasar ya, karena ada contoh nyatanya Son. Di tanggal 18 Juni tahun 1860, seorang wanita bernama Elizabeth Packard itu dipaksa keluar dari rumah sama suaminya dan langsung dimasukkan ke dalam asylum atau rumah sakit jiwa Son, tanpa putusan pengadilan sama sekali dan tanpa pemeriksaan medis yang layak. Jadi langsung dari rumah dijeblosin masukin ke dalam RSJ. Dan diterima ya. Dan diterima langsung, gak pakai didiagnosa dulu. Alasannya apa? Karena dia berbeda pendapat soal agama sama suaminya Son, yang adalah seorang pendeta yang sangat konservatif. Si Elizabeth Packardnya rada liberal katanya. Dia nanya sama suaminya, kenapa kamu marahin pedagang tukang es teh katanya. Dan menurut hukum Illinois waktu itu, ya itu udah cukup. Karena dalam Undang-Undang Illinois tahun 1851, itu secara eksplisit dinyatakan bahwa suami itu boleh mengurung istrinya, Son. Kalau beda pilihan presiden tadi? Bukan. Bahkan tanpa bukti kegilaan sama sekali, bisa Son dikurung Son istrinya. Parah. Selama dokumen sudah ditandatangani oleh suami, istri bisa langsung masuk tanpa diagnosa, Son. Patriarki sekali itu. Benar, zaman dulu tuh di Illinois ya. Ya zaman dulu kalau mau ganti istri gampang banget ya. Mana sini saya tanda tangan. Beda agama. Kawin lagi. Nggak bisa lah begitu. Elizabeth pun akhirnya dikurung Son selama 3 tahun. Hingga akhirnya dia diadili. Dan ternyata Son, juri memutuskan bahwa dia ini waras Son, hanya dalam waktu 7 menit saja. Ya abis itu baru dia bisa bebas. Bahkan si Elizabethnya ini itu bilang bahwa dokter-dokter di RSJ itu tahu Son kalau dia itu nggak gila gitu. Tapi karena mereka sangat bergantung kepada suami-suami yang mau ngurung istrinya supaya bisnis RSJ-nya berjalan, ya akhirnya mereka diem aja. Sehingga cerita ini menjadi salah satu bukti bahwa keputusan untuk memasukkan seseorang ke RSJ di masa itu tidak saintifik dan bisa dilakukan seenak jidat aja. Maka dari itu ya banyak yang berpendapat bahwa RSJ tersebut itu sama dengan penjara gitu, karena bisa masukin siapa aja tanpa diagnosa kan. Gimana, apakah kalian percaya dengan teori ini? Tulis di komen. Kemarin juga sempet viral tuh di Indonesia, ada tuh Apa itu? kayak gitu. Jadi istrinya dipaksa ini masuk sama suaminya. Oh gitu. Ada juga tuh. Tapi akhirnya gimana ya, viral di sosmed sih, gue gak tahu deh ending. Masuk kemana ya? RSJ. Oke, RSJ. Dipaksa masuk itu. Kota Viral 1850 asal tanda tangan doang Son. Masuk tuh. Masuk Sekarang langsung. viralin sosmed gitu dia. Oh. Gitu. Itulah hukum yang zaman dulu tentunya ya, sebelum akhirnya kan diupdate jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih saintifik lagi gitu kan. Gitu. Jadi karena berbeda pendapat doang itu Son. Elizabeth kasihan banget. Atau jangan-jangan karena apa, pas juri gitu cuma 7 menit kan tadi. Karena setelah 3 tahun udah sembuh ya, jangan-jangan. Enggak dong. Enggak juga ya? Emang waras dari Waras awal ya? iya. Tapi karena tidak ada diagnosa itu loh, dia jadi udah dijeblosin duluan. 3 tahun. Mendekam 3 tahun di RSJ, terus baru keluar lagi di tes, ternyata wah waras kok, 7 menit doang keluar dia bebas. Gila banget ya. Jadi salah tangkap lah kasarannya gitu. Iya, kayak gitu. Itu kan ngedekem terus ya di situ Ya ya. nggak dekam lah, nggak bisa Tapi keluar. dulu belum ada TV atau HP gitu-gitu ya. Jadi maksudnya cuma nggak bisa keluar aja sih. Jadi kayak lebih lebih ringan mungkin. Ya lebih parah lah kalau nggak ada TV lah, lebih parah dong. Kan dulu belum punya entertainment yang gimana-gimana. Iya makanya ya lebih bosan lagi dong kalau Iya gitu sih, di harus tempat yang keluar ya iya jadinya. harus keluar malah lebih tersiksa, lagi. Kalau ya. sekarang kan ada TV, kalau siang saya bisa nonton di ruang TV gitu kan kalau ngeliat RSJ gitu misalnya di luar gitu. Ya kan kasihan banget yang jadi ya kan. Yang penting suaminya mau tanda tangan, istrinya pasti masuk. Coba gila banget ya.
Kok bisa ada aturan gitu ya? Iya, ya mungkin aja. Oke, selanjutnya gue ada konspirasi nih, Chat, tentang penyakit. Oke, coba ceritain. Lo tau gak sih konspirasi tentang hubungannya sinyal internet dengan wabah, Chat? Wah, apa hubungannya tuh, Son? Lo perhatiin deh, setiap kali ada peluncuran teknologi jaringan seluler baru, kayak dari 1G sampai 5G, selalu diikutin sama munculnya wabah atau pandemi besar. Masa sih? Nah, teori ini menduga kalau kasus ini bukan cuma kebetulan. Langsung aja gue jabarin satu-satu ya. Yang pertama ada 1G yang rilis di tahun 80-an, di mana jaringan radio seluler mulai dipasang di kota-kota besar. Nah, penganut konspirasi ini ngaitin sama munculnya epidemi HIV atau AIDS. Mereka ngeklaim radiasi analog pertama yang menembus jaringan biologis manusia adalah penyebab sistem imun kita jadi rentan terhadap patogen atau kuman lah gampangnya. Lanjut era 2G yang rilis di tahun 90-an nih. Justru kayak saya itu bukan? Oh, Toji itu. Di mana GSM dan SMS mulai muncul. Mereka ngeklaim kalau transisi sinyal digital yang gede-gedean ini menciptakan frekuensi yang tidak alami, yang dikaitin sama epidemi influenza regional. Terus lanjut ke 3G di sekitar tahun 1998, di mana internet udah sampai ke HP-HP kita ya. Jadi ketika 3G itu mulai diuji secara masif di akhir tahun 90-an, muncul flu burung secara global. Penganut konspirasi ini mengatakan infrastruktur dari 3G itu menciptakan lingkungan elektromagnetik yang memfasilitasi mutasi virus di daerah-daerah yang punya banyak menara tinggi. Ya, selanjutnya kita masuk ke era 4G di tahun 2009, di mana LTE dan streaming data kecepatan tinggi mulai masuk. Jadi pada saat 4G LTE itu mulai dipasang di kota-kota besar Amerika dan Eropa, dunia diguncang dengan munculnya H1N1 atau swine flu, atau kalau lokalnya flu babi nih, Chat. Nah, klaimnya adalah 4G itu menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dan kepadatan menara-menara sinyal yang lebih rapat. Makanya menyebabkan tingkat kelelahan seluler penduduk itu meningkat drastis. Terus lanjut ke masa sekarang, yaitu 5G yang rilis di tahun 2019, di mana teknologi millimeter wave dan ultra low latency mulai dipakai. Ini bisa dibilang puncaknya ya. Gimana enggak? Wuhan dipilih sebagai salah satu kota pertama di Cina untuk proyek pertama 5G ya. Klaimnya adalah frekuensi tinggi 5G menyebabkan hipoksia seluler atau sel tubuh kita kekurangan oksigen, yang gejalanya mirip dengan pandemi di 2019 itu ya. Tapi ingat ya, mereka bilang 5G ini bukan menyebarkan virus, tapi membuat tubuh manusia itu bereaksi terhadap virus dengan cara yang jauh lebih fatal. Gampangnya gini lah, tubuh manusia itu kan punya sistem elektrik yang kayak saraf, jantung, otak. Nah, radiasi elektromagnetik dari menara seluler, terutama generasi baru yang frekuensi lebih tinggi, dianggap bisa mengganggu hemostasis atau keseimbangan tubuh kita. Mereka percaya paparan radiasi ini bikin sistem imun tubuh kita itu drop atau lemah, sehingga virus yang sebenarnya biasa aja jadi mematikan. Atau bisa kita sebut sebagai environmental stress hypothesis. Nah, sekarang kita coba cek kata ilmuwan tentang ini ya. Mereka bilang semua sinyal seluler dari 1G sampai 5G adalah radiasi non-ionisasi. Artinya, energi yang nggak cukup kuat buat ngerusak DNA atau ngerubah struktur kimia sel. Ya beda banget lah sama X-ray atau radiasi nuklir. Gimana menurut kalian? Kira-kira pada saat peluncuran 6G nanti di tahun 2030 bakal ada pandemi baru lagi nggak? Tulis di komen. Gimana ya, kalau radiasi itu dibilang membawa virus baru sih kayaknya ya konspirasi yang agak gila sih menurut gue sih. Lumayan sih. Dan kalau ngomong soal 6G, Indonesia mungkin 2035 kali ya, bukan 2030 karena 2030 akan mengalami riset dulu kayaknya Indonesia kayaknya. Iya. Alami riset dulu ya kan, seperti roda kita mulai dari bawah lagi gitu kayaknya 2030. Kan mungkin 2035 6G mulai masuk gitu ya. Nanti kita lihat ada wabah yang mengikut juga nggak gitu ya. Tapi kan? kalau dari yang teori lu waktu itu yang apa namanya? Yang 100 years itu ya? 100 foreturning teori itu kan teori akan ada pandemi tahun juga kan? Hah? Akan ada pandemi juga kan katanya. Akan ada pandemi di awal mulanya ya kalau nggak salah awal mula dari fasenya. Sekarang kita di fase terakhir kan. Fase terakhir katanya puncaknya di tahun 2030 fase terakhirnya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Konspirasinya menarik juga sini tapi tentang sinyal dan pandemi gitu ya. Mudah-mudahan tidak dihukum oleh algoritma YouTube, oke? Tolong ya orang Google ya. Yang selanjutnya ini gue pengen menceritakan tentang sebuah, kali ini mungkin agak geser sedikit dari konspirasi, tapi gue tetap akan kasih konspirasi nanti di ending dari cerita gue ini gitu ya Son. Karena ini ceritanya seru banget. Ini juga di request sama para penonton juga ya kan. Gue baca di salah satu komen ada yang request tentang ini. Jadi coba dengerin aja ya. Lu udah pernah tahu cerita tentang kuntilanak Arab belum Son? Apa tuh? Jadi belakangan ini lagi viral kalau di Arab itu ternyata ada kuntilanak juga Son. Tapi ceritanya agak-agak beda nih. Jin ini bernama Al-Duais. Dia sebenarnya punya dua wujud. Gue kasih tahu dulu wujud cantiknya, abis itu wujud terseramnya ya. Jadi awal-awal Son, kalau lu lihat jin ini, dia akan berwujud seperti wanita cantik gitu Son, dengan rambut hitam yang panjang dan baju yang terlihat mewah dan cantik. Terus suaranya kalau lagi jalan gemerincing gitu, karena dia pakai gelang kaki emas yang bernama pajal. Jadi kalau jalan bunyinya kreng 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 gitu. 11-12 dengan ular derik gitu Son. Terus dia ini wangi banget Son. Saking wanginya nih wanita, orang yang belum sampai baunya udah nyampe duluan Son. Pasti pakai parfumnya kayak Mama Gigi nih Son. LV 30 juta ini kayaknya. No.
30 spray tiap keluar ke Indomaret. Bahkan beberapa orang yang pernah ketemu sama jin ini itu berpendapat bahwa kalau parfumnya jin ini itu masih ngikutin mereka bahkan setelah beberapa hari mereka ketemu. Dan beberapa orang lagi itu melaporkan bahwa jin ini tuh sampai masuk ke dalam mimpi, Son. Dan ekstrimnya nih, lu bisa nggak bangun lagi kalau mimpi lu tuh dimasukin sama dia. Nah biasanya jin ini tuh nongol di jalanan gitu. Dia biasanya terlihat seperti wanita yang sedang tersesat. Jadi ya malam-malam dia jalan celingak-celinguk sendiri gitulah. Tujuannya adalah untuk memikat laki-laki mesum di jalanan-jalanan di Arab, yang tentunya merupakan hal termudah di dunia kedua Yang selain pertama apa? mencari duit dari MBG. No! Ketika ada laki-laki yang mendekatinya, awalnya dia akan terasa ramah dan sangat hangat gitu. Lalu kemudian dia bakal ngajak lo ke tempat sepi, kayak gurun-gurun gitulah. Buat apaan tuh, Zed? Kajian. Di gurun tuh. Nah, ketika udah sampai di tempat sepi, baru tuh dia nunjukin bentukan aslinya. Di mana dia akan berubah dari yang tadinya cewek cantik muda jadi nenek-nenek serem gitu. Terus kakinya berubah jadi kaki keledai. Terus pupil matanya itu berubah jadi vertikal kayak mata kadal gitu. Terus yang paling serem nih Son nih, tangannya tuh bakal berubah jadi arit dan palu gitu Son ya kan. Nggak ada yang celurit doang Son, tangannya jadi celurit, dua-duanya jadi celurit ya. Lalu kemudian lelaki tersebut akan disobek-sobek pakai tangan celuritnya tersebut gitu. Sampai akhirnya ia tewas. Ngeri banget kan? Nah, sekarang konspirasinya itu adalah Al-Duais ini diduga merupakan kuntilanak yang jadi TKW Son. Nah sekian terima kasih. Itu konspirasinya Son begitu. Kita harus mendukung Al-Duais ini karena merupakan salah satu pahlawan devisa dunia goibnya kita juga berarti Son. Maksudnya kan dunia goib kita kan pasti ada kan maksudnya kan. Berbeda sama dunia kita. Bisa sih. Nyumbang devisa juga nih. Kuntilanak tuh bukan dari apa ya? Yang Malaysia itu ya, kalau nggak salah ya. Pontianak kan dari Pontianak Kalimantan ya. ya. Oh, Malaysia juga ngeklaim kuntilanak itu ada juga kayaknya. Iya, tapi namanya bukan kuntilanak kalau di Malaysia kan. Iya benar. Tapi apa gitu? Cewek putih aja. Oh, enggak tahu. Ada deh namanya pokoknya. Ada namanya pokoknya ada. Begitu Son, ya kan ini lagi ramai banget diomongin sama orang-orang sini sih tentang kuntilanak Arab ini karena bentukannya beda banget. Maksudnya serem banget bentukannya. Sering joget atau enggak, jadi bukan cuman mukanya serem doang, tangannya dari celurit, kakinya kaki keledai katanya. Mengerikannya begitu sih, kakinya kuda soalnya kan sama ya itu apa tangannya sabit celurit. Lu bayangin aja bahkan misalnya udah jalan ke gurun-gurun sepi gitu misalnya kan. Ngapain? Maksudnya apa? Apa tuh? Mau ngobelah mangga dulu, mau ngerujak. Iya, ngobelah mangga Son maksudnya. Iya. Ya kan lagi mau ngobelah mangga tiba-tiba, loh kok kamu nggak pakai pisau? Oh tenang aja, tanganku udah bisa motong sendiri. Langsung lari ya? Lari lah. Nggak kepetik tuh mangganya tuh. Iyalah, belum kepetik ibaratnya ya. Iya. Maksudnya udah pasti nggak puas gitu maksudnya kalau makan mangga dengan tangan celurit begitu ya Son ya. Iya. Cuci tangan nggak? Nah yang selanjutnya Zat, ini konspirasi nih tentang musik kali ini. Wah, udah lama nih konspirasi musik nih. Wah seru nih, coba ceritain. Lo tahu nggak sih konspirasi kalau musik itu berbahaya Zat? Loh, bukannya haram Son itu? Stop lo. Penganut teori ini percaya kalau musik modern yang setiap hari kita dengar telah diracuni oleh standar A sama dengan 440 Hz. Jadi ini adalah standar internasional yang berlaku sejak tahun 1955 sampai saat ini. Apa sih maksudnya A sama dengan 440 Hz ini? Gampangnya gini deh, kalau do re mi, si A itu sebagai nada la. Jadi kalau nada la itu dibunyikan, dia harus bergetar tepat 440 kali dalam 1 detik. Nah, menurut penganut teori ini, musik yang disetel di 440 Hz diklaim memicu kecemasan, agresi, dan ketegangan pada sistem syaraf manusia. Padahal sebenarnya ada frekuensi alami, yaitu 432 Hz, yang dimana frekuensinya itu selaras dengan detak jantung alam semesta atau resonansi biologis tubuh manusia. Jadi musik di frekuensi 432 itu diklaim lebih menenangkan dan menyembuhkan. Makanya mereka bilang bahwa standarisasi ke 440 ini dilakukan oleh pihak elit atau pemerintah untuk membuat populasi menjadi lebih mudah dikendalikan atau lebih stres lah secara bawah sadar. Bahkan nih Syat, musisi-musisi paling jenius dalam sejarah udah nolak 440 Hz sejak 100 tahun yang lalu. Saking berbahayanya ya. Mereka bilang standar ini bakal ngerusak suara manusia. Tapi perusahaan alat musik tuh menang dan kita semua terpaksa harus ngikutin. Contohnya si Giuseppe Verdi yang adalah komposer opera besar. Dia menolak keras standarisasi 440 Hz. Dia tuh pengen tetap di 432 Hz karena dia merasa itu bikin penyanyi opera bisa nyanyi dengan effortless atau suara jadi gak cepat rusak lah. Jadi dia bilang 440 Hz itu sebenarnya adalah kemenangan para perusahaan alat musik atas para seniman. Ya kalau gue cek faktanya sih sebenarnya standar 440 Hz itu murni keputusan teknis dari ISO di tahun 1955. Ya bayangin aja kalau orkestra di Jakarta, Paris, sama New York punya standar nada yang berbeda-beda, pas mereka mau collab atau rekaman bareng, hasilnya pasti bakal jadi fals total. Jadi 440 Hz sebenarnya cuma kayak penggaris global gitu lah, biar semua musisi di dunia bisa akur dan main bareng tanpa berantakan. Dan juga
bukan frekuensinya yang jahat ya, tapi cara industri musik memaksa lagu kita biar kedengarannya paling keras dibanding lagu lain. Jadi musik modern itu diproduksi dengan teknik compression yang sangat agresif supaya lagu itu kedengaran lebih nyaring dan nendang di speaker HP atau earbuds murah lah. Nah, frekuensi 440 ini dipilih karena potongan nadanya itu lebih tajam sehingga lebih gampang menembus noise di jalanan atau keramaian. Terus kenapa banyak yang ngerasa 432 Hz itu lebih adem atau healing gitu ya? Bisa jadi bukan karena frekuensi itu sendiri, tapi karena telinga kita itu terlatih denger yang 440. Jadi pas denger 432 yang nadanya lebih rendah dan smooth, otak kita ngerasa dapet sesuatu yang lebih fresh dan beda. Terus ada juga unsur sugesti, karena kita udah dikasih tahu kan kalau itu frekuensi alam semesta. Jadi secara fisiologis kita juga jadi lebih relax gitu. Terutama buat para komunitas wellness yang mendukung gerakan ngubah ke 432 Hz ini. Maksudnya komunitas wellness ini kayak yang pilates gitu-gitu kali ya? Iya. Kadang katanya pakai yang 432 Hz-nya supaya lebih tenang gitu kan. Oh iya. Ya mungkin kalau misalnya untuk musik-musik yang tenang cocok kali 432 kali. Kalau musik-musik yang emang mau dibikin edgy mungkin 440 kali ya. Iya. Karena ya itu orang-orang anggap ya. Maksudnya yang tahu tentang hertz-hertzan ini anggap musik sekarang tuh berisik ya. Oh gitu ya? Berisik. Oh, yang 440 ini 440 sekarang. ini terlalu berisik gitu. Terlalu berisik ya. Dikecil-kecilin dong kalau berisik. Nah. Atau gitu ini juga ya? jangan alasan musik itu haram nih. Ternyata ada sesuatu. Karena 440 gitu. itu. Iya, karena di atas itu gua udah Oh iya. terlalu ini. Ada setan-setan lagi gini-gini. Gitu ya? Hah? Kok bisa? Iya. Bisa aja juga sih. Bisa. Kadang-kadang gitu kan kalau di agama kan minum gak boleh sambil berdiri gitu kan, harus duduk. Kan ternyata ada scientificnya. Ada scientificnya, kan. iya. Salah satunya juga bisa juga. Walaupun ya itu tidak universally accepted ya, maksudnya gitu. ya untuk beberapa kalangan lah. Iya. Tidak semua bilang musik itu haram. Gitu. Jadi tergantung ya Anda masuk ke kalangan yang mana kan gitu kan. Gitu. Oke deh kalau gitu, mending kita langsung aja mulai baca komen. Yes. Oke, ini ada komen dari @made_putus_sentana 555 Son. Oke. Ya kan? Bang Richard Enson bahas Jin Al-Duais Kunti Arab yang lagi viral sekarang di Arab dong, lagi rame. Nah, ini langsung gua kabulin di sini. Tadi itu ya. Langsung saya kabulin di sini permintaan Anda nih ya. Luar biasa. Untuk Made Putus Sentana ya kan? 555 tanggung banget, emang enggak 66 aja sekalian. 666. 555. Oh, itu 555. bukannya ini ya? Apa itu? Ketawanya orang negara mana itu? Thailand ya, Thailand 555 ya? 555 itu. Mungkin orang Thailand nih, Chat. Oh, ketawa hahaha berarti ya, Iya. Made Putus Padahal Made Putu Sentana. namanya. Apa Iya, Thailand? orang Bali harusnya. Harusnya WKWK belakangnya ya, berarti ya. Iya. Ini konspirasi juga. WK beli harusnya. Oh, kenapa ada belinya di situ? Beli gitu. Mm-mm. Gitu. Mana Anda ini? Tapi langsung saya kabulkan tulisan Anda. Oke? Minggu depan nih. Yang selanjutnya ada Hartins. Iya kak, memang brand zaman now gitu. Kalau lagi adain event atau buka gerai baru, mereka panggil komunitas creator dan customer bayaran buat datang ngeramein. Nah. Nanti barang yang mereka beli di reimburse ke brand setelah acara selesai. Ini mungkin salah satu ininya ya. Itu di mana itu ya Son ya? Kita belum pernah tahu tuh Son sebelumnya. Suruh pura-pura belanja terus nanti dirembes sama brand pas sudah selesai. Di reimburse. Kok bisa gitu? Bener berarti ada. Bener berarti yang gue omongin kan bahwa ada di episode yang sebelumnya kita ngebahas tentang apa namanya kayak tenan-tenan di toko gitu ya kan yang dia tuh bayar orang buat ngantri kan pura-pura biar tokonya rame. Beli, gitu ya kan ini ada yang komen mengkonfirmasi omongan saya. Gitu. Ada berarti kan? Nah, ternyata ada. Case close kalau gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah The Highest Respect for Us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, link deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.